Saya bercerita ini juga bukan untuk menakut-nakuti atau ini membuat gaduh, tapi ini hanya penjelasan saya mewakili keluarga kami, yaitu almarhum Tundel Tunjang Asang, di mana kisah yang sebenarnya pernah dialami oleh keluarga kami, khususnya ayah kami. Baik Bahendak itu atau buaya kuning itu adalah buaya gaib. Tidak bisa kita prediksi kapan dia bisa hadir dan memunculkan wujudnya. Tiba-tiba muncul dari dalam sungai itu ke permukaan, ada yang ngangkat dia. Dan penglihatan kakak saya itu seekor buaya besar, buaya Bahendak tadi, baik Bahendak tadi. Ini kanjuh atau baterus. Baik itu bahasa Ketingan, baik. Ya. Baik, tahu nggak baik? Baik itu bajai atau buaya. Baik. Dan inilah Sungai Kalanaman. Tepatnya ini sungai ada di belakang Desa Banut atau Desa Pelangkah. Empat warna aja tuh jadi bingung. Sejarah konon Sungai Kalanaman ini banyak buayanya. Batan ini Batan Banut. Di sini ada dua desa, Desa Banut dan Desa Telangkah. Di belakang sungai ini ada Sungai Ketingan. Penampakan buaya kuning, guys. Ini konon sejarah nih sungai ini sangat begana kalau nah. Iya. Karena ada baeknya di sini. Baek itu bahasa Ketingan. Baek. Nah, baek di sini. Nah, ini anak-anak ini tahu sejarah, tapi sekarang Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? selamat bertemu dan berjumpa kembali di channel Asang Dayak Kalteng. Di segmen kanjuh atau baterus. Cece. Let's go. Iyo kai kuang pembatingan satu ranjing jahatala. Oke guys, beberapa hari yang lalu saya melakukan perjalanan menuju Sampit dan singgah di Kasongan, Kabupaten Ketingan, dan juga singgah di daerah kampung halaman saya, persisnya di Sungai Kalanaman. Nah, ini dia. Saya berangkat atau singgah di Sungai Kalanaman itu tanggal 24 September 2021 ya, kira-kira pukul 11 atau jam 12-an ya. Saya singgah, nanti saya juga akan tayangkan videonya ketika saya berada di Sungai Kalanaman, dan saya juga ada menyinggung-nyinggung tentang baek. Ya, baek itu bahasa Ketingan, bahasa Indonesianya buaya. Dan baek itu yang dilihat oleh masyarakat Desa Telangkah dan Desa Banut itu adalah baek Bahendak atau buaya kuning. Dan itu jarang ya, jarang sekali orang bisa melihat itu. Nah, ini saya akan kupas atau saya akan sedikit cerita tentang kejadian baek atau buaya kuning tadi di Sungai Kalanaman. Itu ada historisnya, ada sejarahnya, ada ceritanya. Nah, untuk itu saksikan penjelasan saya. Tapi sebelumnya jangan lupa tenyek subscribe, tenyek like, komen, dan viralkan video ini bersama saya Asang Dayak Kalteng. Oke guys, bicara tentang baek ya, ini kanjuh atau baterus. Nah, kanjuh itu bahasa Dayak Ketingan atau bahasa Dayak Ngajunya bohong. Sedangkan baterus itu fakta atau yang sebenarnya. Jadi saya kasih judulnya kanjuh atau baterus baek Bahendak atau buaya kuning. Nah, oke ya. Dari
sejarah orang tua kami bahwa kami adalah orang Katingan asli, desa asal orang tua kami, leluhur kami itu pendahara, dan juga ada juga berasal dari Tumbang Lahang. Ya, Tumbang Lahang pendahara itu kan kampung yang tidak terlalu jauh, karena perjalanan orang Dayak itu dia semakin ke hilir, melakukan perjalanan baik itu mencari tempat yang bagus untuk bercocok tanam, entah itu mereka melakukan aktivitas lain dan membangun rumah di tempat-tempat yang menganggap mereka balik, dan itu pun tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan mistik. Oke. Orang tua kami yang saya bilang tadi adalah ayah saya, orang pendahara dan juga telangkah atau banut, ya. Nah, orang tua saya tadi Tunda Tunjang Asang itu dengan nenek kami, kakek kami, ibunya ayah saya atau kakeknya ayah saya itu menetap akhirnya di desa Telangkah. Ada 2 desa di situ, yaitu desa Telangkah dan desa Banut. Nah, di desa itu sendiri berhadapan dengan sungai besar, yaitu Sungai Katingan, ya. Karena seperti Anda ketahui, orang-orang dulu membangun rumah pasti di pinggir sungai. Ya, sekarang rumah keluarga kami itu, nenek kami itu udah jauh dari pinggir sungai, karena bibir sungai itu sendiri, tanah-tanah atau bibir tanah itu tergerus oleh sungai, sehingga semakin menjauh dari bibir sungai itu. Dan ya tadi faktor tergerusnya tanah itu oleh air. Nah, saya kembali ke baik yang dilihat oleh masyarakat Desa Telangkah dan Desa Banut kemarin, baru-baru ini, di mana saya dan tim saya waktu itu sempat singgah di Sungai Kelanaman. Anda tahu, di Sungai Kelanaman itu di belakang Desa Telangkah dan Desa Banut, ya. Nah, kalau dari pinggir jalan, dia di belakang rumah orang. Nah, dan kalau masuk ke sananya, dia di belakang rumah orang yang berhadapan dengan Sungai Katingan. Jadi saling membelakangi. Nah, saya teringat ketika ada saudara saya mengirimkan video tentang baik itu, yaitu Ndang Tia Nyinyik. Terima kasih Ndang Tia, adik Ndang Nyinyik. Itu adik sepupu saya, ibunya itu adalah adik almarhum bapak saya. Nah, mereka melihat seekor buaya kuning, malah menurut informasi itu bukan hanya seekor, tapi 2 ekor, dan mungkin lebih banyak lagi, saya nggak tahu. Nah, di video itu jelas sudah kelihatan baik tadi, buaya kuning tadi, dan itu pun secara tidak sengaja saya menyebutkan bahwa menurut sejarah, menurut cerita orang tua dulu, bahwa di Sungai Kelanaman itu banyak baik atau banyak buaya kuning. Dan inilah Sungai Kelanaman. Ini konon sejarah, di sungai ini sangat begana, Kulona. Ya. Karena ada baiknya di sini. Baik, tahu nggak baik? Baik itu bajai atau buaya. Nah, tiba-tiba setelah sehari sesudahnya, masyarakat heboh. Masyarakat Desa Telangkah dan Desa Banut itu heboh melihat baik tadi. Penampakan buaya kuning, guys, di jembatan Telangkah. Baik. Lalu setelah saya datang dari Sampit ke Pelang Raya, saya tonton itu dan saya buat videonya, saya upload di channel YouTube saya di Asang Raya Kalteng. Setelah saya hapus, saya berpikir, saya pernah punya cerita. Cerita ini bukan cerita bohong nih, bukan cerita kanjuh. Ini baterus cerita ini, ya. Ini fakta. Yang mengalami itu orang tua kami sendiri. Nah, di Sungai Kelanaman.
Kalau guys atau masyarakat Kalimantan Tengah tidak percaya atau masyarakat Katingan tidak percaya, boleh tanya kepada masyarakat Desa Telangkah atau Desa Banut atau ke keluarga kami. Nah, apakah pander saya ini kanjuh atau baterus? Ya, baik. Waktu saya kecil sampai saya dewasa, sebelum orang tua saya, ayah saya meninggal, beliau pernah cerita. Dan waktu saya kecil pun nenek saya yang tinggal di Telangkah, Desa Telangkah itu, kalau ke Palangkaraya selalu memberi makan, memberikan sajen kepada barang-barang yang kami anggap antik atau kami anggap pusaka, seperti guci, mandau, duhung, tombak, dan lain-lain. Itu nenek saya. Karena kami, orang tua kami, leluhur kami, dari leluhur buyut sampai ayah kami, dan keluarga-keluarga dari ayah kami itu 80% masih menganut agama Kaharingan, ya, atau bahasa dulu itu agama Helu atau agama dulu, yaitu Kaharingan. Nah, ya, kepercayaan orang Kaharingan, hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda pusaka itu pasti ada yang menjaga, memelihara, dan merawatnya. Nah, masuk ke cerita tentang baik tadi. Ayah saya itu menurut cerita, ini bukan cerita bohongan ini, ketika nenek kami menjalani kehidupannya itu dari 9 orang bersaudara anaknya itu, dari yang pertama sampai yang kelima itu anaknya perempuan semua. Nah, perempuan semua, hasil pernikahan nenek saya dan kakek saya. Kakek saya itu namanya Tunjang Asang. Nenek saya itu namanya Sipat, di Desa Telangkah. Nah, karena kakek saya dan nenek saya itu mau anak laki-laki, maka mereka bahajat, atau bahasa Indonesianya melakukan tapaan, semedi, atau permohonan dengan yang maha kuasa atau penguasa atau dan lain lah, atau dengan orang gaib lah. Saya nggak begitu mendalami terkait dengan hal-hal yang ritual Kaharingan, ya, atau agama Helu Kaharingan. Tetapi sedikit-sedikit saya tahu. Nah, jadi dalam permintaan atau hajat atau bahajatnya nenek dan kakek saya itu, mereka meminta anak laki-laki. Mereka diberikan petunjuk atau dari hasil bahajatnya itu, hasil permohonan mereka itu diberikan semacam informasi atau di dalam bentuk mimpi dan sebagainya, bahwa mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan yang memberikan informasi itu adalah Jata, ya. Nah, Anda tahu guys, Jata itu apa? Nah, Jata itu adalah penguasa air yang menghuni di dalam air dalam bentuk baik atau buaya. Itu yang diyakini oleh leluhur kami, agama Helu atau Kaharingan. Jata itulah yang memberikan informasi atau memberikan saya ulangi, mengabulkan permohonan dari kakek nenek kami tadi, yang disebutkan oleh kakek nenek kami waktu saya kecil dan juga ayah kami, bahwa Jata itu atau bayi itu adalah warnanya warna kuning yang terletak di Sungai Kelennaman. Nah, dan itu pun sering dikatakan oleh keluarga-keluarga kami, baik yang dari Pendahara, ada juga dari Lahang maupun dari Telangkah itu sendiri, mengatakan bahwa ayah kami itu, dia lahir itu hasil dari bahajat yang diberikan oleh Jata Sang Hyang atau wujudnya baik tadi, dan dia lahir sebagai seorang laki-laki. Nah, disitulah saya kemarin sempat berpikir, benar ya, ternyata ada benang merahnya antara cerita ayah saya tadi, bahwa
baek kuning itu atau buaya kuning itu, baek behenda itu, dia tinggal di Sungai Kelenaman, anak Sungai Kelenaman, dan dia tidak pernah dilihat orang. Kalaupun dia menampakkan dirinya itu ada kejadian-kejadian yang aneh atau sesuatu yang hal-hal yang menimpa, baik itu musibah baik ataupun musibah buruk. Nah, itu juga benang merahnya kelihatan bahwa kemarin setelah saya dari mengunjungi Sungai Kelenaman itu kemarin, setelah saya datang, setelah saya pergi, besoknya ada penampakan baik itu tadi, atau buaya kuning itu tadi. Dan itu yang melihat awalnya itulah adik-adik saya yang tinggal di desa Telangkah dan di desa Banut. Aneh kan? Nah, Kanjuh atau Baterus. Cece. Kita lanjutkan. Bercerita tentang gaib, bercerita tentang hal yang tidak masuk dalam nalar manusia yang sekarang, itu bisa dikatakan Kanjuh atau Baterus, benar, fakta, atau mitos, begitu maksudnya. Nah, dalam konteks bahwa ada buaya kuning itu bisa kita jawantakan atau bisa kita narasikan bahwa memang dari segi populasi buaya warna kuning itu memang ada, ya, tapi tidak banyak. Itu dalam kenyataannya. Dan dalam dunia binatang pun buaya yang warna kuning pun ada. Kan ada warna hitam, warna putih, dan juga buaya kuning atau warna hijau. Jadi buaya itu ada macam-macam warna. Tetapi saya sangat jarang mendengar dan jarang melihat di daerah Ketingan itu ada baek bahenda atau buaya kuning tadi. Dan menurut keyakinan masyarakat Dayak yang menganut kepercayaan atau agama Keharingan, itu baek bahenda itu atau buaya kuning itu adalah buaya gaib. Bisa diwujudkan dalam bentuk buaya kuning itu disebut juga jata apabila dia jarang menampakkan dirinya, dan dia pun kalau memberikan patuah atau memberikan wangsit itu di dalam mimpi atau di orang tersebut melihatnya dalam durasi yang tidak begitu panjang. Setelah itu kalau dia pergi datang lagi melihat mungkin sudah tidak ada lagi, dan itu tidak bisa kita prediksi kapan dia bisa hadir dan memunculkan wujudnya. Sehingga menurut keyakinan masyarakat Dayak yang menganut agama Helu atau Keharingan tadi adalah baek behenda itu atau buaya kuning itu adalah wujud dari jata, ya. Jata itu sendiri adalah tadi saya bilang penguasa air, penguasa sungai, penguasa laut dan sebagainya. Pokoknya dia tinggal di dalam air. Nah itu. Nah, saya kembali ke cerita saya kemarin. Setelah saya merenungkan beberapa hari, tadi malam juga saya berpikir, dan tadi malam saya sempat menelpon adik saya, Endang Tia itu atau Nyinyik. Saya tanya apa hubungannya dengan hajat tambi buek kami kemarin, nenek kakek kami kemarin, terkait dengan lahirnya ayah kami, orang tua kami, bapak saya yang bernama Tundeu Tunjang Asang tadi. Makanya nama saya ini Toseng Titi Asang. Toseng itu nama saya, T yang pertama itu Tundeu, T yang kedua itu Tunjang, dan Asang itu adalah fam kami, leluhur kami. Nah, dia bilang, katanya sambil ketawa, sampai saya merinding. Aduh, merinding saya bilang gitu, ngomong ke dia waktu via telepon. Kenapa kamu ketawa, Ding? Saya bilang gitu, Dek, saya bilang gitu. Ya, kami tahu aja, katanya. Yang penampakan baek bahenda itu atau buaya kuning itu, kan itu cerita dari orang tua kita dulu, katanya, ayah saya dulu, bahwa dia itu
lahir atau hadir ke bumi ini itu hasil dari bahajatnya nenek kakek kami, dan diberikan oleh jatah tadi dia jenis kelamin laki-laki. Karena nenek kakek kami saya bilang tadi itu adalah lahirnya dari mereka bersaudara itu selalu perempuan. Ya, dari 9 orang anak itu 5 itu semua perempuan. Anak ayah saya anak yang ke-6. Terus ada lagi ada perempuannya 2, dan satu lagi ada yang paling bungsu itu almarhum om saya yang juga sudah meninggal lebih dulu dari ayah kami. Nah, jadi dia bilang nggak usah kita gembar-gembar lah ke orang, katanya, bahwa itu memang menurut saya, katanya, dan juga dari keluarga-keluarga bilang itu bahwa itu adalah yang menjaga orang tua kami dulu, yang menjaga nenek kakek kami dulu, dan mereka itulah selalu diberikan perlindungan oleh jatah itu tadi yang dalam wujud baik Behenda itu. Nah, lalu saya singgung, waktu kalian ngelihat kemarin jelas nggak? Saya bilang jelas, katanya, memang betul-betul wujud baik, dia memunculkan kepalanya seperti yang ada di video. Itu betul, katanya, dan itu bukan hanya 1, katanya, gitu, 2, entah banyak katanya lagi, tapi yang jelas itu kelihatannya 2. Nah, saya bilang, kamu sekarang memiliki keyakinan apa? Saya bilang gitu. Saya udah Kristen, katanya saya. Terus siapa aja yang masih keharingan? Banyak, katanya, termasuk abah kami atau ayah kami, papahnya dari adik saya itu, ipar dari almarhum bapak saya itu, Om Silo, itu masih keharingan dan dia pisur. Apa tanggapan beliau? Yaitu lagi dipersiapkan, katanya, dia mau memberi makan dalam bentuk ritual keharingan. Kebetulan om kami Silo itu atau abah kami Silo itu pisur, ya, ya seorang tokoh keharingan lah yang mengerti, paham tentang ritual keharingan. Dan katanya juga kemarin juga ada beberapa orang yang masih saudara-saudara kami masih keharingan itu juga memberi makan kepada baik tersebut. Makan itu maksudnya itulah dalam bentuk kehormatan kita, keyakinan saudara-saudara kami yang masih keharingan bahwa dia menampakkan diri itu memberikan isyarat, tapi isyarat itu masih belum tahu apakah kabar baik atau kabar buruk. Nah, langsung ngomong hati-hati, saya bilang itu kepada adik saya. Hati-hati kalau saudara-saudara kita punya firasat apa macam-macam, jangan suka main di pinggir sungai. Ya, katanya, memang kami juga hati-hati, dan makanya kami secepatnya juga berkomunikasi dengan baik tadi melalui acara ritual, dan juga telah memberikan makanan dalam bentuk penghargaan kami dan penghormatan kami kepada baik Behenda itu tadi yang dianggap oleh mereka adalah jatah atau roh gaib yang menampakkan dirinya. Nah, setelah itu sehari sesudahnya itu ada hadir juga, mungkin sampai ke ada yang melaporkan atau sampai ke pihak BKSDA ya, datang ke sana mengecek bahwa di Sungai Kelanaman itu ada baik Behenda atau buaya kuning tadi, dan mereka sempat survei karena selain di sungai juga mungkin dia bisa juga ke darat, ternyata belum didapatkan baik Behenda tadi atau buaya kuning tadi. Nah, tapi sejauh ini saya belum dapat informasi lagi apakah mereka menyusuri Sungai Kelanaman itu dalam rangka mereka mendata, atau kalau memang itu berbahaya mungkin mereka tangkap, mereka amankan, atau mereka karantina. Itu belum saya dapat informasinya dari BKSDA Kalteng ya, atau yang ada di Kabupaten Katingan. Nah, kembali kepada hal yang gaib tadi, bahwa sejarah di Sungai Kelanaman itu bagi keluarga kami adalah betul-betul
Baterus ya, bukan Kanjuh. Dan itu pun pernah dialami oleh ayah kami pada saat beliau masih berusia ya mungkin 20-an tahun ya, sebelum saya lahir. Ya, seperti Anda ketahui bahwa ayah saya itu direkrut oleh almarhum Bapak Cilik Riwut atau Pang Enon, dibawa ke Sampit, bergabung dengan pasukannya, dan juga kemana-mana dalam hal perjalanan perjuangan beliau, ayah saya selalu mendampingi beliau. Tapi ayah kami memang ditugaskan oleh beliau adalah orang yang tidak terlalu menampakkan dirinya ketika dalam perjuangan itu. Dia kalau menurut ayah kami ditugaskan sebagai seorang intelijen ya, yang bertugas untuk mendapatkan informasi, baik informasi yang secara langsung maupun informasi dengan alam-alam gaib. Karena saya harus akui bahwa orang tua saya dulu juga memiliki kemampuan spiritual yang diwariskan oleh leluhur kami, dan juga dia juga mendapat beberapa ilmu juga dari almarhum Bapak Cilik Riwut. Nah, sampai ayah kami pun bercerita di beberapa tempat ketika Bapak Cilik Riwut, Gubernur Kalteng yang pertama, pahlawan nasional, bertapa, orang tua kami ikut di desa Tumbang Melahui, di Bukit Batu, itu orang tua kami ikut. Dan sampai sekarang ada catatan-catatannya bahwa Bue kami, Bue Pangenon itu memanggil ayah kami itu anak ya. Yanak Kutundeo. Itu ada memo beliau yang memang menyebutkan bahwa Yanak Kutundeo berarti anakku atau keponakannya. Memang ada hubungan keluarga secara historis. Keluarga kami itu ada hubungan keluarga dengan almarhum Cilik Riwut, karena sama-sama orang Katingan dan juga keturunannya ada, silsilahnya ada. Nah, dalam hal itulah ayah kami itu, dan ini bukan sekarangan saya, dari hulu-hulu Katingan dan mungkin di daerah Kahayan, daerah mana itu, di Sampit terutama, itu banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa orang tua kami, ayah kami itu orang yang memiliki kesaktian dan kemampuan spiritual ya, yang mana ayah saya sendiri pernah menjabat Damang Kepala Adat. Damang Kepala Adat itu usianya paling muda, 17 tahun ya. Beliau umur 17 tahun sudah diangkat oleh Pak Cilik Riwut, dia menjadi Damang, dan juga pernah menjadi anggota DPR GR di Kota Waringin. Anda tahu DPR GR pada saat itu adalah mereka membahas, merencanakan untuk persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu ibu kotanya Sampit ya. Nah, meliputi Waringin itu meliputi Pangkalan Bun, karena wilayah-wilayah timur barat itu adalah masih secara administrasinya di Kabupaten Kota Waringin. Nah, perjalanan ayah saya sendiri ketika beliau membawa barang naik kapal kecil kelotok itu, ayah saya itu ini fakta, sampai dia tua, sampai dia pun pada kata orang itu meninggal, ayah saya itu tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Tapi yang anehnya, ini kakak saya yang nomor 2 yang tua itu tahu. Beberapa kali ayah kami itu jatuh ke sungai dan tidak pernah tenggelam. Ini fakta yang mengatakan bahwa kakak saya yang nomor 2 ini, perempuan namanya Simpun, itu pernah bersama ayah kami ini membawa barang dari Sampit dan melalui Sungai Kelanaman itu, ayah saya itu jatuh ke sungai. Nah, jatuh ke sungai itu kakak saya yang nomor 2 menangis karena dia tahu bahwa ayah kami itu tidak bisa berenang. Almarhum ayah kami itu menangis. Tetapi, nah ini Kanjuh atau Baterus, silahkan Anda tanyakan sendiri kepada orang-orang desa Telangka atau Banut. Tiba-tiba muncul dari dalam sungai itu ke permukaan, ada yang ngangkat dia.
Dan penglihatan kakak saya itu seekor buaya besar, buaya behendak tadi, baik behendak tadi. Nah, itulah yang sering menjadi perbincangan orang di kampung, terutama orang-orang yang mendengar tahu tentang sejarah ayah saya itu, bahwa ayah saya itu diberikan atau lahir dari bahajatnya nenek kakek kami itu atas permintaannya untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya lahir. Sehingga ayah saya itu dalam konteks spiritualnya seorang penganut keharingan, dia dilindungi oleh jata baik bahendak tadi, dalam wujud baik atau buaya kuning tadi. Saya bercerita ini juga bukan untuk menakut-nakuti atau ini membuat gaduh, tapi ini hanya penjelasan saya mewakili keluarga kami, yaitu almarhum Tundeo Tunjang Asang, di mana kisah yang sebenarnya pernah dialami oleh keluarga kami, khususnya ayah kami. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa kami anak-anaknya sudah tidak berkeyakinan keharingan. Kami sudah ada yang Kristen dan ada yang Muslim, dan juga masih ada salah satu keluarga kami, kakak saya Hindu, karena dia nikah sama orang Bali. Jadi keluarga kami sangat demokrasi sendiri, makanya kami tidak pernah selalu mempermasalahkan masalah agama di keluarga kami. Kami saling menghormati. Guys semua, masyarakat Kalimantan atau masyarakat Indonesia, apa yang saya sampaikan ini merupakan satu cerita yang silahkan ditanggapi dengan versinya masing-masing, ya. Tetapi kalau saya bercerita, ini adalah satu kejadian yang nyata, ya, bukan kanjuh. Ini kisah Baterus, ya, bukan mitos. Tapi silahkan bagi guys, bagi netizen, bagi pemirsa dimanapun berada, mengatakan bahwa apa yang saya omongkan ini kanjuh atau Baterus. Ini menurut versi dan keyakinan guys, netizen dan pemirsa semua. Untuk itu, sekali lagi jangan lupa tanya subscribe, tanya like, komen, dan bagikan video saya ini dengan cerita Asang Bakisah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa dan selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi siapapun dia, tanpa mengenal agama apapun dan suku apapun. Selalu kita menaburkan kebaikan, selalu kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang utama dalam kita berkehidupan di masyarakat yang menjemuki. Terima kasih. Tabe.